Warahmatullahi wabarakatuh. Selawat serta salam kita panjatkan kehadirat Allah SWT, di mana rahmat serta hidayahnya pada hari ini kita semua dapat berkumpul bersama dalam acara siaran pers pernyataan sikap dari Himpunan Organisasi Profesi Kesehatan Cabang Lamongan sehubungan dengan RUU Kesehatan Omnibus Law. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu penyampaian sikap dari masing-masing organisasi profesi. Yang kedua, penandatanganan pernyataan sikap organisasi profesi. Yang ketiga adalah sesi tanya jawab. Yang keempat adalah ramah. Kita cipta mulai. Selesai. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada para teman pers yang hadir pada hari ini. Berikut saya akan sedikit perkenalkan. Ini adalah organisasi profesi dari kesehatan. Yang pertama adalah Ikatan Dokter Indonesia oleh Dr. Budi Himawan, spesialis urologi. Monggo dok berdiri. Ya. Mungkin kalau nggak kenal kan tidak tahu ya. Jadi ini adalah ketua ID kami. Kemudian yang kedua adalah dari PDGI, Persatuan Dokter Gigi Indonesia oleh Dr. Gigi Mahmudi. Misalkan. Kemudian dari PPNI. PPNI adalah Persatuan Perawat Nasional Indonesia oleh Ibu Nurul Hayatin, S.Kep Nurse M.Kep. Kemudian dari IBI, Ikatan Bidan Indonesia oleh Ibu Bidan Nani, SSD MNkes. Kemudian dari Patergi, Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium, yaitu oleh Bapak Heri Cahyono MD Angkat. Kemudian dari PAKI, Persatuan Ahli Farmasi Indonesia, oleh Bapak Junaidin Eko, BAMD Farm SKMMM, dan oleh PARI, Persatuan Asisten Ronsen Indonesia, yaitu Bapak Twida Orienta HN AMDirat, dan IAI, Ikatan Apoteker Indonesia, oleh Bapak Apoteker Arif Alfian Rahman, SPAM. Kemudian terakhir adalah IKATUMI, Ikatan Teknik Elektromedik, Ibu Nika dari organisasi profesi. Untuk acara penyampaian sikap kami serahkan kepada Dr. Budi sekaligus perwakilan dari organisasi profesi. Silakan. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa berkumpul di sini bersama teman-teman media, pers, wartawan semua. Semoga ini jadi awalan kita. Nanti ke depan kita bisa bersinergi untuk bareng-bareng dari organisasi profesi untuk kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa diliput oleh kawan-kawan sekalian. Ya. Saya akan mulai untuk menyampaikan press release atau siaran pers Forum Komunikasi Organisasi Profesi Kesehatan Kabupaten Lamongan tentang pernyataan sikap terhadap RUU Kesehatan Omnibus Law. Seperti kita ketahui bersama bahwasanya saat ini salah satu agenda dari program legislasi nasional adalah pembahasan tentang RUU Kesehatan Omnibus Law, yang mana itu telah mengusik hati kami semua karena secara resmi undang-undang tersebut belum pernah disampaikan kepada kita draftnya, dan baru setelah kita rame-rame di media dan sebagainya kita dengar beberapa saat yang lalu dari organisasi perwakilan kita yang ada di pusat. Akan tetapi kita tetap satu suara bahwasanya RUU Kesehatan ini untuk saat ini belum waktunya untuk dibahas, sehingga kami menyatakan sikap dari Forum Komunikasi Organisasi Profesi Kesehatan Kabupaten Lamongan menyikapi tentang RUU tersebut. Saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
salam sejahtera dan salam sehat selalu. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat dan memberikan usulan kepada pemerintah serta pemangku kebijakan lainnya dalam pengambilan keputusan, di mana salah satu pengambilan keputusannya tersebut adalah kebijakan di bidang kesehatan. Kesehatan merupakan hak setiap warga negara Republik Indonesia yang diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 45, Pasal 28 ayat 1 dan Pasal 34 ayat 3. Kesehatan merupakan salah satu indikator kesejahteraan dan kemakmuran suatu negara. Negara dalam hal ini pemerintah menjadi aktor utama dalam menjalankan tanggung jawab tersebut. Namun, pemerintah juga memerlukan aktor-aktor lain, diantaranya adalah stakeholder lainnya, baik itu anggota dewan maupun eksekutif dan yudikatif lainnya, masyarakat, dan salah satunya adalah organisasi profesi kesehatan kalau itu menyangkut tentang kesehatan. Yang mana dalam menentukan suatu kebijakan publik sangat diperlukan keseimbangan peran di antara mereka. Kemudian pertimbangan lainnya, situasi pandemi COVID-19 memberikan pelajaran dan peringatan kepada semua pihak bahwa permasalahan kesehatan tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah. Akan tetapi dibutuhkan kolaborasi dan sinergisitas semua pemangku kesehatan, dan itu harus dikedepankan untuk memperbaiki sistem kesehatan kita, baik saat ini maupun masa yang akan datang. Pemerintah, organisasi profesi kesehatan, dan masyarakat memiliki tujuan yang sama, yaitu pembangunan kesehatan dengan pelayanan kesehatan yang bermutu untuk seluruh masyarakat kita. Sehubungan dengan penetapan program legislasi nasional atau prolegnas prioritas oleh DPR RI, di mana salah satu RUU yang menjadi agenda pembahasan adalah RUU Kesehatan Omnibus Law, kami, Forum Komunikasi Organisasi Profesi Kesehatan Kabupaten Lamongan, yang terdiri dari IDI, PDGI, IAI, PPNI, IBI, Patelki, PAVI, PARI, dan IKTMI, yang telah diakui dalam menjalankan fungsi serta peran sebagai wadah untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, martabat dan etika profesi tenaga kesehatan sesuai tupoksinya masing-masing, sungguh-sungguh seperti telah diatur dalam beberapa undang-undang lex spesialis bidang kesehatan. Di antaranya adalah Undang-Undang 36 tahun 2014 tentang kesehatan, Undang-Undang 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran, Undang-Undang 38 tahun 2014 tentang keperawatan, Undang-Undang nomor 4 tahun 2019 tentang kebidanan. Dengan ini menyatakan sikap sebagai berikut. Nomor 1, kami mendesak perlunya sinergisitas dan peran aktif dari pemerintah, DPR, dan seluruh organisasi profesi kesehatan yang terdaftar dalam Pusprokes dalam menentukan kebijakan di bidang kesehatan, termasuk penyusunan RUU Kesehatan Omnibus Law. Hal ini sesuai dengan WHO, yang mana WHO telah menerbitkan dokumen Global Strategy on Human Resource for Health Workforce 2030, di mana dalam menentukan kebijakan kesehatan pemerintah harus melibatkan asosiasi profesi, yaitu kami semua, institusi pendidikan, pemberi kerja, hingga masyarakat sipil. Yang kedua, demi mengedepankan kepentingan masyarakat dan keselamatan pasien yang lebih luas, kami mohon dalam pembahasan RUU Kesehatan atau Omnibus Law dapat mendorong penguatan undang-undang profesi kesehatan dan mendesak agar pemerintah maupun DPR lebih aktif melibatkan organisasi profesi kesehatan dan unsur masyarakat lainnya dalam memperbaiki sistem kesehatan untuk masa depan Indonesia yang lebih bermutu atas dasar pertimbangan di bawah ini. Yang pertama, pengaturan Omnibus Law atau RUU Omnibus Law harus mengacu pada kepentingan dan keadilan masyarakat. Yang kedua, dalam penataan undang-undang di bidang kesehatan yang baru harus dapat dijadikan sebagai penguatan dan penataan serta perbaikan undang-undang yang sudah ada, dan harus melalui kajian akademis yang baik sesuai dengan organisasi profesi yang terkait. Yang ketiga, penerapan RUU Omnibus Law apabila disahkan dan dipaksakan untuk disahkan, kami menilai dapat mengakibatkan disharmoni hubungan organisasi profesi kesehatan dengan pemerintahan yang ada di daerah masing-masing. Kemudian poin yang ketiga, kami semua
isi rancangan undang-undang kesehatan tersebut mendesak RUU kesehatan omnibus law tersebut segera dikeluarkan dari agenda daftar prioritas prolegnas DPR RI 2022. Lamongan, 22 November 2022, pimpinan organisasi profesi dari IDI, PDGI, PPNI, IBI, IAI, Patenki, PAVI, PARI, dan IKTMI. Demikian siaran pers atau press release dari kami organisasi profesi kesehatan. Untuk selanjutnya kami kembalikan ke Dr. Ji. Terima kasih. Yang jadi ucapan dan cabang Lamongan. Baik, untuk acara berikutnya yaitu tanya jawab. Silakan teman-teman media untuk menyebutkan dari pers mana gitu. Monggo. baik di tribunnews.com dan Harian Surya. Dok, kalau boleh saya tanyakan, ini hampir semua profesi kesehatan ini sedang sakit dalam RUU kesehatan omnibus law ini dibahas oleh Balik. Dan sebanyak apa sih dok yang paling mengganjal atau bertentangan dengan profesi kesehatan Indonesia yang dibahas oleh Dewan Saat ini? Apakah tentang jaminan pelayanan atau mungkin soal kepastian hukum, kemudian perlindungan atau bahkan profesionalisme, dan juga tentang kesejahteraan masing-masing profesi? Gimana? Pertanyaannya, Mas. Jadi gini, sebelum kita mengeluarkan press release ini, kita sudah melalui kajian-kajian, diskusi dan sebagainya. Jadi ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan kami. Yang pertama, bahwasannya sesuai dengan yang dikemukakan oleh WHO melalui dokumen Global Strategy of ya, apalagi ini RUU Omnibus Law seperti kita ketahui bersama, pemerintah sudah melakukan pembahasan tentang salah satunya Omnibus Law Cipta Kerja yang menghapus semua aturan tentang kepegawaian yang berkaitan dengan itu. Demikian juga itu mau dilakukan terhadap kesehatan ya, dengan adanya RUU Omnibus Law di bidang kesehatan. Nanti kalau itu sudah terbit, maka semua undang-undang yang sudah ada, di mana saat ini seperti yang saya bacakan tadi, bahwasanya Undang-Undang 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan itu mencakup semua dari kita. Kemudian Undang-Undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran. Kemudian Undang-Undang nomor 38 tahun 2012 tentang keperawatan, dan yang terakhir Undang-Undang nomor 4 tahun 2019 tentang kebidanan. Ini sudah ada. Akan tetapi ini mau dibahas oleh pemerintah melalui Undang-Undang Omnibus Law. Kemudian ini dihapuskan semua untuk dijadikan satu. Urgensi dari pembahasan itu yang sampai saat ini kita belum menemukan urgensinya, karena undang-undang yang sudah ada itu sudah berjalan dengan baik. Justru implementasinya yang membutuhkan peran serta aktif dari masyarakat. Misalkan saya beri contoh dari undang-undang praktek kedokteran maupun undang-undang kesehatan. Problem salah satu saat ini tentang tenaga kesehatan, baik itu dokter, perawat, IAI dan semuanya, adalah pemerataan. Sebagian besar tenaga itu terkumpul di Pulau Jawa, sementara di pulau lain, Papua apalagi yang jauh dari pusat ibu kota, itu sangat timpang sekali. Nah, disitulah peran pemerintah untuk mengimplementasikan undang-undang ke dalam keputusan menteri-menterinya. Salah satunya itu, di mana mungkin dari situ perlu ditambah, kalau SKP ada 2 menteri yang sudah ada, mungkin perlu ditambah 1 menteri PDT misalkan. Jadi dengan implementasi yang baik, maka pemerataan akan bisa dilaksanakan dengan baik. Jadi undang-undang ini sudah bagus, tinggal implementasinya yang harus, bukan membuat undang-undang baru yang itu justru isinya banyak mencederai kita semua. Yang kedua, isi dari undang-undang kesehatan tersebut yang tidak sesuai, ya, sesuai. Yang pertama, SPR seumur hidup salah satunya. Jadi surat tanda registrasi untuk tenaga kesehatan seumur hidup. Sebenarnya kalau kita pikir enak, itu enak untuk kita. Saya sebagai dokter tidak perlu lagi tiap 5 tahun mengurus surat tanda registrasi. Akan tetapi kita memikirkan kepentingan masyarakat. Kalau seandainya itu seumur hidup, maka pengendalian kompetensi profesi yang itu dilakukan oleh kita semua. Jadi salah satu yang bertanggung jawab untuk pengaturan kompetensi atau skill dari dokter, bidan, perawat, dan semua tenaga kesehatan itu adalah organisasi profesi.
Kalau itu diberlakukan, maka yang kita khawatirkan akan muncul pelayanan kesehatan yang tidak adekuat memenuhi syarat, karena biasanya yang tiap 5 tahun kita update. Jadi update kita bukan hanya kertasnya, tapi juga keilmuan. Di situ nanti kompetensinya, kemudian berapa banyak orang ini dari skillnya, berapa banyak dia menangani pasien dan sebagainya. Apakah selama menangani pasien ada masalah atau enggak? Itu yang mengendalikan adalah kita semua, organisasi profesi. Kalau itu dihilangkan, maka pelayanan ke masyarakat akan pasti menurun, karena kompetensi tidak dapat dijamin dengan baik. Itu salah satu alasannya. Yang lain, di dalam konteks isi dari undang-undang praktik kedokteran yang itu berkaitan dengan keadilan, ya, di situ diatur mulai dari kita tenaga kesehatan yang terregistrasi dan sekolah sekian lama, ada kenaikan pidana kalau seandainya salah satunya kenaikan pidana yang luar biasa sampai 2 kali lipat. Sementara pengobat tradisional yang juga diatur di situ itu kalau dibandingkan dengan kita 5 kali lipat lebih rendah. Jadi kalau pengobat tradisional 1 tahun, kita 5 tahun. Ada ketidakadilan juga di situ. Jadi itu yang menjadi keresahan kita semua organisasi profesi. Tapi yang paling penting adalah kita ingin agar supaya organisasi profesi itu dapat mengontrol anak buah kita sehingga kompetensinya dapat terjaga dengan baik. Saya kira itu dari saya. Mungkin ada tambahan dari teman yang lain? Cukup ya? Ya. Ada tambahan lagi. Salah satu yang dibahas di situ adalah tentang tenaga asing. Ya, ini saya lupa. Jadi memang pemerintah sekarang itu benar-benar melihat seakan-akan tenaga profesional, baik dokter, perawat, bidan, semuanya dilihat itu kurang. Tapi sebenarnya bukan kurang, tapi pemerataannya yang kurang bagus. Nah, itu disikapi dengan mempermudah tenaga kerja asing di dalam adaptasi, salah satunya dokter, perawat dari asing kemudian bekerja di sini dengan saringan atau filtrasi yang dulunya ketat kemudian diperlonggar. Itu yang kita khawatirkan nanti akan banyak pertemuan organisasi tenaga dari luar, dokter misalnya dari Cina, dari negara tetangga yang masuk ke Indonesia dengan kompetensi yang dipertanyakan karena filtrasinya atau penyaringannya atau adaptasinya yang sekarang dipermudah, nanti juga akan berpengaruh kepada pelayanan ke masyarakat. Ya, itu juga jadi pertimbangan kita di antaranya. Ada yang apa gitu? Gitu. Ya, jadi pada intinya kita tidak memikirkan profesi kita, tapi lebih dari itu, mulai dari SPR seumur hidup, tenaga asing yang dipermudah masuk ke Indonesia. Kalau tenaga asingnya itu misalkan tenaga kasar, tidak ada masalah. Tapi kalau itu berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, berkaitan dengan kesehatan, maka itu akan membahayakan kepada masyarakat, kesehatan masyarakat di sini. Karena secara kultur kita sendiri ketika sekolah pasti diajari, kita yang orang Indonesia saja diajari bagaimana kita memberikan pelayanan kepada masyarakat kita, melihat kultur dan sebagainya. Sementara orang dari luar, kalau seandainya memang dia skillnya mumpuni, tapi secara kultural dia tidak memahami. Ya, itu yang jadi salah satu kendala keresahan kita sehingga kita menolak RUU KUHP Islam. Mungkin itu. Ya. Dari mana dari sama saya tahu dari kita satu mengafirmasi saja berarti dengan adanya RUU Omnibus Law yang kemudian di prolegnas, berarti bisa dikatakan ini bisa membuka peluang menjadi pasar bebas ya kesehatan yang ada di Indonesia. Dan terus kemudian jika artinya ini tidak dicabut dari prioritas prolegnas, apakah terus kemudian yang dilakukan oleh OP ini secara serentak atau bagaimana, atau melakukan aksi secara masif besar-besaran atau membuat surat atau bagaimana? Terima kasih. Jadi pada prinsipnya kami akan terus berjuang. Jadi perjuangan kita akan kita lakukan dengan cara yang santun, dengan cara yang baik. Kita sampaikan melalui saluran-saluran yang ada.
Kita tetap satu suara karena kita berinduk pada organisasi profesi kita masing-masing di pusat. Jadi kalau pertanyaannya misalkan ini tetap dibahas di Prolegnas, maka yang kita desak adalah keterlibatan kita, dan itu sudah mulai. Jadi kalau saat ini tidak bisa dinafikan, maka tuntutan-tuntutan kita yang tujuannya untuk kebaikan masyarakat itu yang akan kita terus perjuangkan. Ya, tentunya dengan cara-cara yang baik dan dengan cara-cara yang santun, dan kita berpedoman pada organisasi yang ada di pusat. Saya kira itu. Jangan tangan nih. Kayak mau ujian gitu. Terima kasih. Tadi disebutkan ada semacam tenaga asing dan sebagainya. Pada intinya apakah PO yang takut bersaing atau apa? Karena kenyataan banyak kita temui juga bahwa tenaga asing memang lebih profesional daripada yang di Indonesia. Contoh, kalau kita berobat Indonesia misalkan di rumah sakit pemerintah, lebih pelayanan lebih nyaman atau lebih profesional di rumah sakit swasta. Nah, nanti misalkan semacam ada tenaga medis dari asing dan sebagainya seperti itu, apakah hanya karena semacam takut bersaing atau karena apa? Saya yakin pemerintah sendiri kan juga main-main untuk mengatakan tenaga asing itu terutama kriteria-kriteria yang akan ditetapkan. Jadi kalau ada yang mengatakan ya, kalau kita. Jadi gini Pak, pada intinya kami semua organisasi profesi sangat profesional. Kami tidak pernah takut dengan organisasi tenaga dari luar. Ya. Tapi yang kita lakukan satu, pelayanan kepada masyarakat itu yang menjadi prioritas utama. Ya. Dengan yang sudah dijelaskan tadi, bahwasanya asing, ya, meskipun secara skill mungkin sudah dianggap lulus, ya, akan tetapi dia tidak memahami kultur yang ada di Indonesia. Karena Indonesia itu sangat unik, sangat beragam, sukunya juga banyak. Jadi kalau seandainya filtrasi kita, adaptasinya dipermudah, ya, maka tentunya itu akan berakibat pada pelayanan kepada masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita berbicara tentang pelayanan kesehatan, kalau jaringan tadi bandingkan antara rumah sakit umum dan swasta, sebenarnya problemnya itu bukan hanya profesinya, bukan hanya dokternya, bukan hanya bidannya, bukan hanya perawatnya, tapi lebih dari itu dibutuhkan kerjasama yang masif di seluruh stakeholder yang ada di situ. Jadi pemerintah juga berperan di situ, kemudian direksi juga berperan di situ. Nah, memang semuanya berawal dari pembiayaan. Kalau kita berbicara sekarang di rumah sakit, BPJS Kesehatan seperti kita ketahui sendiri, sekarang hampir 80-90% pasien kita pasien BPJS. Ya. Kalau kita bandingkan pembiayaan itu dengan pembiayaan di luar negeri, maka itu sangat jauh sekali. Dan itu juga menyangkut bagaimana kualitas layanan kita. Bukan berarti kalau murah itu pelayanannya jadi jelek, tidak. Akan tetapi itu juga berkaitan dengan misalkan kalau di luar negeri itu kita seperti raja, kemudian tempatnya, sofanya bagus, kemudian pelayanannya bisa setengah jam selesai. Itu dengan peralatan teknologi yang modern. Tentunya pemerintah juga harus melihat hal itu. Dan itu sudah mulai dari menteri yang baru ini juga sudah menyadari bahwasanya banyak orang-orang yang ke luar negeri itu bukannya, dan pasien-pasien itu mengakui bukan dokternya yang bodoh, bukan dokternya yang lebih jelek daripada di luar, akan tetapi fasilitas-fasilitasnya yang memang harus diupgrade. Di situ ada peran pemerintah. Karena ini saya buka aja, bahwasanya misalkan kita mendatangkan satu alat dari luar negeri ke Indonesia, pajaknya itu ngalah-ngalahi harganya. Itu yang jadi salah satu pertimbangan juga. Jadi kalau kita berbicara tentang profesi kita sendiri, dokter, perawat dan sebagainya, secara kualitas kami tidak kalah. Secara kemampuan skill kami tidak pernah kalah. Tapi kalau kita berbicara tentang fasilitas, ya saya akui kita memang masih tertinggal dengan berbagai macam alasan dan pertimbangan yang saya sebutkan tadi. Contohnya saya kasih contoh urologi, saya urologi. Di luar negeri sudah pakai robot Pak operasinya, sudah pakai robot. Jadi dokternya ongkang-ongkang di luar main robot tanpa steril selesai operasi. Tapi alatnya harganya bisa ngasih makan orang satu kali pakai. Kita nggak mampu.
Jadi pada intinya untuk kita berbicara tentang layanan kesehatan secara umum kita bandingkan dengan luar negeri misalnya, itu banyak faktor yang mempengaruhi. Jadi saya kira itu. Tepuk tangan dok. Mungkin terkait dengan kesejahteraannya dari mungkin kalau kualitas kan kita bersaing, tapi mungkin kalau untuk menjaga bagi tenaga kesehatan kita itu bagaimana hingga hari ini terkait dengan kesejahteraan. Ketua DPPI Lamongan. Terima kasih. Kami sebenarnya bangga sekali bisa bertemu dengan teman-teman OP yang lainnya. Memang dengan adanya RUU Omnibus Law ini, di kami itu sudah ada namanya undang-undang yang sudah kami godok sudah lama banget, dan itu baru diterbitkan pada tahun 2014, yaitu tentang Undang-Undang 38 tahun 2014. Nah, di mana di undang-undang tadi itu ada 66 pasal, tetapi kemudian di Omnibus Law itu hanya tinggal 2 pasal, di mana dari 2 pasal itu ada 7 poin yang akan hilang dalam diri kita perawat. Nah, 7 poin itu apa? 1 adalah masalah ketenagaan, yang kedua adalah masalah registrasi, di mana registrasi tadi itu sudah disampaikan oleh Pak Budi, yaitu SDN ini berlaku seumur hidup, dan itu sudah banyak bla-bla-bla yang itu sudah diterangkan Pak Budi, ya itu efeknya sangat luar biasa sekali bagi OP, di mana nanti kompetensi perawat yang seharusnya tiap 5 tahun bisa dikembangkan, bisa ditingkatkan, ini akan menjadi masalah di masyarakat. Seandainya kalau SDN ini menjadi seumur hidup, maka akan menjadi pengetahuan, kompetensi akan menjadi berubah, dan masyarakat akan dirugikan kalau seperti itu. Yang ketiga adalah di mana pemenang, di situ pemenang peran banyak dikebiri, dan juga masalah kesejahteraan juga banyak dikebiri. Dan hal inilah yang menjadikan kita saat ini duduk bersama seperti itu. Kenapa pentingnya kita duduk bersama, bahwa rancangan undang-undang kesehatan omnibus ini sangat tidak berpihak pada tenaga kesehatan. Dan masih yang bisa saya sampaikan, memang perawat ini ada 2 macam. Perawat di Indonesia ada honorer, ada tenaga PS, di mana dengan adanya P3K. Dan saat ini teman-teman itu juga sudah mulai proses ini. Moga-moga P3K ini bisa sesuai dengan harapan kita, dan teman-teman perawat juga semakin sejahtera dengan adanya P3K ini. Terima kasih yang saya sampaikan. Silakan untuk saya. Semua ya. Semua gambarnya ada 8. Ceket apa ya? Oh, semuanya dong. Semua. Bentar. Baik, dipersiapkan dulu masing-masing undang-undang ini. Silakan membawa kertas masing-masing dan dipersiapkan stempelnya. Ada pulpen lagi? Pinjam pulpen ada yang kurang pulpen. Ini mau masuk sekali sebelum itu kayaknya. Dia harus kelihatan. Oh iya, oke. Saya harus kelihatan ya Pak. Ini salah satu. Nanti saya dicoba. Mulai. Sebentar, sabar. Sabar dulu. Oke, semua sudah pegang ya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami dari Himpunan Organisasi Profesi Kesehatan akan menandatangani nota kesepakatan dari organisasi profesi kesehatan cabang Lamongan. Cair. Paling ini dong. Paling ini cair. Yang kan bawa apa ya? Kita mulai kan bisa nggak apa-apa. Diangkat nanti ya, diangkat. Mungkin halaman depan ini. Pulang aja ya. Jangan sama ya. Ya, Tangannya Pak. Apa Pak? Yang Oh, yang ada tanda tangan. Yang ada tanda tangan. kakek toh. Orang kita beda yuk. Pakai mau gini loh ya. Yang depannya aja loh. Depannya aja biarkan. Depannya aja Pak. Ya. Depannya Sementara. Geser. Sekarang dokter artinya toh apa deh? Pas-pas kan konangan. Sebentar.
Seksi entek. Oke, mungkin mohon maaf, mungkin ada dari perwakilan, silakan untuk ke belakang dari Pak Ketua. Yang lain-lain. Perwakilan dari terima kasih kepada rekan-rekan pers yang sudah datang pada hari ini dan perwakilan dari masing-masing organisasi profesi kesehatan yang cabang Lamongan. Kami berharap pernyataan sikap dari himpunan organisasi profesi kesehatan cabang Lamongan bisa tersampaikan dengan baik oleh rekan-rekan pers. Jadi pada intinya kami pernyataan sikap ya. Baik, udah. Jadi ada beberapa poin, nanti silakan teman-teman pers untuk update yang sikap kami masing-masing organisasi profesi. Oke. Nanti ada sesi foto bagi-bagi profesi sendiri, Pak. Siapa? Nanti jangan pulang dulu. Oke. Itu oke. Ada ini ya. Apa PDF tak kirim ke ini. Salah satu. Saya punya nomornya Mas. Pari Ikatemi. Ya, kita bisa satu kayaknya. Bisa baca ya. Nanti ya saya. Jangan sampai salah orang ya. Ya, monggo di nanti di sebelah ya. Baik. Ini lengkap. Danu Praja. Jiwo setelah penting itu. Untuk resminya, mohon maaf, untuk resminya tentang kesepakatan ini nanti kami akan update. Ya dong, gitu dong. Ini sudah fix. Sampai karo aku saiki wis kaeling kok, Pak. Jadi juga nyaman. Nyaman. Sudah masuk mulai. Berarti aku sampai sahur. Terima kasih teman-teman pers atas waktu yang diberikan. Silakan menghubungi Pak Devi di bawah ya. Ya, oke.